What's up guys, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya yang seorang penyuka film dan merangkum film tersebut untuk diupload ke YouTube sehingga saya mendapat AdSense. Maka dari itu, saya YouTuber spoiler akan membahas film yang berasal dari negeri tirai bambu. Dan jika kita mendengar negeri tirai bambu, maka pikiran kita akan terbawa ke adegan perkelahian para jagoan kungfu. Maka dari itu, saya keluarga besar review film akan merangkum film action yang dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh Donnie Yen dengan berjudul Wuxia ataupun The Dragon. Sedikit ringkasan tentang film ini, yang mana film ini bertema action dan berpadu dengan sains yang berfokus ke pengobatan tradisional China atau sering kita sebut dengan akupuntur. Dan akupuntur sendiri di Indonesia sudah diresmikan antara tahun 1963 dan 1975. Tanpa berlama-lama, langsung saja menuju perspoileran. Berlatar belakang di sebuah desa di negeri Cina pada tahun 1917, hiduplah sebuah keluarga yang harmonis, yakni keluarga Liu Jingxi, yang mana Liu Jingxi ini memiliki dua orang putra dan istri yang cantik bernama Ah Yu. Liu sendiri bekerja di sebuah pabrik kertas di desa tersebut. Terlihat Liu menikmati dan menjalani kehidupannya dengan normal seperti manusia pada umumnya, tanpa mengeluh bahkan saat channel YouTube-nya belum memenuhi syarat untuk dimonetisasi dan terkadang juga terkena strike karena melanggar hak cipta. Beberapa hari kemudian terlihat Liu sedang memperbaiki jendela sebuah toko kelontong. Tiba-tiba datanglah dua orang asing atau kita panggil saja si Cepak dan si Gondrong. Yang mana maksud kedatangan mereka adalah untuk merampok sang pemilik toko kelontong atau kita panggil saja Ucok. Namun si Ucok yang tidak ingin memberi uangnya pun mencoba menyerang mereka dengan sebuah tongkat yang sudah disediakannya. Namun karena tenaga yang sudah tak kuat lagi, serangan Ucok dapat dengan mudah ditangkis. Dan oleh karena itu, si Cepak dan si Gondrong langsung menghajar si Ucok hingga babak belur. Si istri yang melihat hal tersebut pun datang untuk membantu. Namun apalah daya, sang istri yang sudah tua pun turut dipermainkan oleh mereka. Sedangkan para warga lainnya hanya menonton tanpa ada langkah atau niat untuk menolong. Sedangkan Liu yang bersembunyi terlihat ketakutan dan sedikit ragu apakah dirinya akan menolong atau hanya berdiam diri. Namun pada akhirnya setelah mengumpulkan seluruh hormon keberanian, Liu pun berlari ke arah si Cepak dan memegang pinggangnya dengan erat. Dan terlihat Liu sempat beberapa kali dipukul oleh si Cepak dengan sikunya, namun Liu seakan-akan tidak merasakan pukulan tersebut. Si Gondrong yang melihat rekannya diserang pun mencoba membantu menyerang Liu dengan pedangnya. Namun karena si Cepak yang tidak tenang sehingga pedang si Gondrong malah mengenai si Cepak dan kupingnya juga copot akibat ayunan pedang dari si Gondrong. Oleh karena itu, si Cepak pun melemparkan Liu dengan sekuat tenaga hingga Liu terpental jauh, dan setelah itu si Cepak menendang si Gondrong hingga lemas tak berdaya. Kembali ke Liu yang mencoba bersembunyi, namun si Gondrong yang sudah pulih pun berlari dan melompat untuk menyerang Liu. Namun entah apa gerangan, si Gondrong malah terbentur ke lemari dan seketika tewas. Si Cepak yang melihat rekannya sudah tewas pun langsung menyerang Liu dengan membabi buta hingga mereka keluar dari toko tersebut ke sebuah sungai yang berada tepat di belakang toko itu. Terlihat di sini Liu kesulitan bernapas karena terus ditekan oleh si Cepak ke dalam air. Namun tiba-tiba entah apa gerangan, si Cepak berdiam diri mematung dan seketika itu juga dia was dead. Dan beberapa hari setelah kejadian pun para polisi, penyidik, hakim daerah dan juga tim forensik datang ke desa tersebut untuk menyelidiki penyebab kematian dua orang tersebut. Yang mana tim forensik mengatakan kalau tubuh para jenazah dalam keadaan baik-baik saja. Dalam arti tidak ada luka fatal pada kedua tubuh jenazah tersebut. Dari sekian banyak petugas, satu orang pria yang sangat mencolok yakni bernama Su Baijiu. Beliau ini sebagai detektif pada masa itu yang tanpa sengaja dia melihat daun telinga si Cepak, yang mana di belakang daun telinga si Cepak tertulis sebuah tato yang mengatakan kalau orang tersebut adalah Yan Dongsheng, seorang buron perampok yang termasuk 10 buron kelas kakap paling berbahaya di zaman itu. Su Baijiu yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkannya kepada hakim tingkat tinggi di daerah tersebut. Sang hakim yang mengetahui hal itu pun merasa senang karena permasalahan di daerah yang dipimpin sudah selesai. Oleh karena itu, sang hakim pun mengangkat Liu menjadi pahlawan desa.
Namun berbeda dengan Subaiju karena menurut dia hal tersebut bukanlah suatu kebetulan karena secara logika masa seorang pria yang biasa-biasa saja berprofesi pembuat kertas mampu membunuh 2 orang buruan kelas kakap. Kelas kakap lu, bukan kelas penipuan Kinomo ataupun kasus korupsi, kata Subaiju dalam hati. Maka dari itu, pada tanggal 17 Juli 1917, Subaiju pun diutus untuk menyelidiki lebih dalam lagi sebab akibat 2 buron tersebut mati. Yang mana Subaiju pun mengawali investigasi dari TKP tepatnya di toko kelontong. Terlihat Subaiju tidak melewatkan sedikit pun detail-detail yang bersangkutan, mulai dari mengambil gigi si cepak yang masuk ke botol dan mencicipi air sungai tempat si cepak mati untuk memastikan kadar air tersebut apakah beracun atau tidak. 一个手无寸铁的早多年的严童生。 Pada malam harinya, Subaiju bertanya kepada pemilik penginapan tentang latar belakang Liu, yang mana ternyata Liu bukanlah orang asli dari desa tersebut. Menurut penuturan sang pemilik penginapan, Liu datang ke desa tersebut 10 tahun yang lalu dengan mengaku kalau dirinya berasal dari desa Lianzhou dan bermarga Gong dari keluarga pemotong hewan atau tukang daging. Mendengar jawaban pemilik penginapan, Subaiju kembali memeriksa jasad si cepak, yang mana Subaiju berspekulasi kalau penyebab kematian si cepak terindikasi kerusakan otak yang disebabkan oleh pukulan telak pada titik penting bagian kepala. Dan yang dapat melakukan hal tersebut hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Dan orang-orang yang mencapai kelas tersebut adalah Fang Risau, Zhao Yichuang, Buyan. Dan siapakah gerangan Liu Jinxi ini? Apakah nama aslinya ada di antara 3 nama tersebut? Pasti kalian penasaran guys. Siapa ya? Apa ya? Penasaran deh. 两国言情从之前是老不熟悉初学，东森的太阳穴受到重创，一定武功非。 Di sisi lain, Liu merasa sedih atas kematian 2 buron tersebut. Namun sang istri yang baik juga cantik mengatakan kalau hal tersebut adalah sebuah kecelakaan. Pun juga Liu melakukan kebaikan karena membunuh 2 orang penjahat tersebut. Mendengar perkataan si istri, Liu pun merasa tenang. Kembali ke penginapan, terlihat Subaiju sedang bermeditasi. Tiba-tiba dia batuk dan memuntahkan darah. Yang ternyata Subaiju memiliki penyakit dalam yang disebabkan oleh keracunan makanan di masa lalu. Oleh karena itu, Subaiju harus menggunakan jarum akupuntur dan menusuk di titik tertentu untuk mempertahankan nyawanya. Dan dari sini kita ketahui juga kalau ternyata Subaiju memiliki alter ego atau kepribadian ganda. 哪个晓得？这身中剧毒，他身边 Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Ahyu yang sedang memasak dikejutkan oleh kedatangan Subaiju yang tiba-tiba datang tanpa mengucapkan salam. Yang mana maksud kedatangan Subaiju adalah untuk mempertanyakan latar belakang Liu. Namun Ahyu yang sudah lupa enggan menjawab pertanyaan Subaiju. 是咋个认识的？很久以前，记不清。 Beberapa hari kemudian, Subaiju meminta agar Liu mereka adegan perkelahiannya bersama 2 buron tersebut. Dan di sini Subaiju menganalisa pertarungan tersebut dengan hipotesanya, yang mana menurut Subaiju, Liu memang ingin membunuh 2 buron tersebut, atau dalam arti Liu lah penyebab kematian 2 buron tersebut. Namun karena belum cukup bukti, Subaiju harus mencari dan mencari seluk-beluk kehidupan Liu. 1月雨后，魂尽全身。你已准备好去太阳穴，就是不死。你用这么狠的招式要杀人灭口吧？刘金喜，你到底是啥子人？ Sedangkan di rumah Liu terlihat para tetua mengingatkan Ahyu agar mempersiapkan keperluan untuk melaksanakan Guan Li atau ritual pengangkatan anak ke dewasa. Karena Fan Zheng, anak tertua Liu dan Ahyu sudah memenuhi syarat. Mendengar hal tersebut, Ahyu merasa senang dan terharu bahagia. Keesokan paginya, untuk menguatkan bukti dan asumsinya, Baiju pun meminta izin kepada Liu untuk mengikuti aktivitasnya. Alhasil, satu persatu fakta mulai ditemukan, seperti cara pernapasan Liu yang lebih efisien dan lebih teratur dari manusia pada umumnya. Dan pada saat melewati sebuah jembatan, Baiju dengan sengaja membuat Liu jatuh ke sungai. Dan lagi-lagi ditemukan fakta baru yang menarik, di mana Liu mampu meringankan badannya dan tertahan pada sebuah ranting pohon, yang secara logika, ranting tersebut tidak mampu menahan beban tubuh Liu saat jatuh. Kemudian Liu dengan sengaja menormalkan berat badannya hingga dia pun terjatuh ke sungai. Warga yang lain langsung datang dan menyelamatkan Liu. 他从那么高的地飞的速度，质量随时变化，轻功。
Beberapa hari kemudian, Su Beiju kedatangan teman yang bernama Jiang. Su Beiju pun meminta kepada Jiang untuk menyelidiki tentang keluarga pemotong hewan dari desa Lianzhou yang bermarga Gong. Jiang pun bersedia membantu, dan sebelum pergi, Jiang sempat memperingati Su Beiju agar berhati-hati terhadap Liu. Pada malam harinya di rumah Liu, terlihat Su Beiju yang tak tahu malu pun makan bersama dengan keluarga Liu. Namun di saat sedang makan, Su Beiju malah menyinggung masa lalu keluarga Liu. Liu yang sudah muak dengan pertanyaan-pertanyaan Su Beiju pun akhirnya menceritakan alasannya meninggalkan kampung halamannya dan tak pernah kembali. Setelah selesai makan tanpa izin, Su Beiju malah menginap di rumah Liu. Dan pada malam harinya di saat semua orang tertidur, Su Beiju malah memperhatikan tubuh Liu yang tertidur pulas. Karena menurutnya, seorang pembunuh akan mengeluarkan hawa dingin. Tiba-tiba Liu terbangun dan itu sangat mencanggungkan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seperti yang kita ketahui bersama, pelaksanaan ritual adat pengangkatan anak ke dewasa atau Guanli sedang berlangsung, dan acara tersebut juga dihadiri oleh Su Beiju. Setelah selesai melaksanakan ritual, Liu pun menghampiri Su Beiju yang sedang mengopi, yang mana Liu menceritakan tentang dirinya yang ternyata seorang buronan 10 tahun silam karena membunuh satu keluarga. Su Beiju yang mendengar pernyataan Liu pun seketika terdiam. Saat di pasar, tanpa sengaja Su Beiju melihat tubuh Liu yang tidak dapat dihinggapi oleh lalat karena tubuh Liu menghasilkan energi yang kuat. Tiba-tiba, alter ego Su Beiju berbicara dan mengatakan dengan energi yang sebesar itu tubuh Liu pasti sangat kuat, sekalipun disabet dengan sebuah parang. Mendengar perkataan si alter ego, Su Beiju dengan nekat menebas pundak Liu dengan sebuah celurit. Dan seperti yang kita ketahui, pria tersebut adalah Liu Jinxi, bukan katak bijer, sehingga celurit tersebut menancap di pundak Liu. Ahyu yang melihat tragedi tersebut langsung teriak sedikit. Su Beiju yang takut dengan amukan massa langsung melarikan diri dan bersembunyi di kosnya sembari memarahi dirinya sendiri atau alter egonya. Di sore harinya saat Su Beiju sedang makan di restoran desa tersebut, para rakyat berdatangan dan membulinya dengan sebuah lagu yang mematikan. Sehingga Su Beiju yang tak kuat mental pun kembali ke kosnya. Dan beberapa saat kemudian datanglah Jiang yang menyelidiki desa Lianzhou. Yang mana fakta baru pun terkuak bahwa pemotong daging dengan bermarga Gong tidak ada di desa Lianzhou, yang berarti cerita Liu adalah kebohongan belaka. Jiang juga menambahkan kalau kasus pembunuhan satu keluarga pemotong daging pernah ditangani oleh Su Beiju, yang mana Su Beiju pun membawa kita ke flashback pada saat dia masih baru menjadi detektif yang menjalankan tugas bersama sang kapten, yang mana sang kapten mengatakan kalau pembantian tersebut perbuatan dari 72 iblis. Sedikit ringkasan tentang 72 iblis, yang mana organisasi ini semacam teroris lah di masa sekarang. Dan di perbincangan sang kapten juga menyinggung kata Tangut. Menurut Wikipedia, Tangut adalah salah satu etnis yang berasal dari Tibet, guys. Lanjut. Jiang juga mengatakan setelah pembantian itu komandan kedua 72 iblis yakni Tanglong menghilang entah kemana. Dan kebetulan Liu Jinxi datang ke desa tersebut bertepatan dengan menghilangnya Tanglong 10 tahun silam. Oleh karena itu, Su Beiju pun hendak ke kota untuk meminta surat perintah penangkapan dari hakim tinggi di daerah tersebut. Namun di tengah jalan, Su Beiju bertemu dengan Liu Jinxi. Liu yang sudah bosan dengan kehadiran Su Beiju pun bertanya, apakah Su Beiju akan pergi meninggalkan desa tersebut? Su Beiju yang takut pun mengiyakan pertanyaan Liu. Mendengar jawaban Su Beiju, Liu pun membantu Su Beiju keluar dari desa tersebut melalui jalan pintas dari hutan di desa tersebut. Di tengah perjalanan, Liu mengatakan kalau mereka harus berpisah. Mendengar hal tersebut, Su Beiju pun berjalan sesuai petunjuk dari Liu. Namun tiba-tiba Liu menghilang entah kemana. Su Beiju yang takut pun seketika berlari. Singkat cerita, Su Beiju sudah sampai di kota dan Su Beiju meminta tolong kepada sang kapten untuk memberinya bantuan sejumlah pasukan. Namun sang kapten yang tahu bahwa 72 iblis adalah organisasi yang kejam dan berbahaya sempat memperingati Su Beiju agar menyudahi pengejarannya terhadap Liu. Namun Su Beiju tidak menghiraukan saran sang kapten. Beberapa hari kemudian, Su Beiju pun mendatangi pengadilan untuk meminta surat perintah. Namun sang hakim yang jujur juga baik hati meminta sogokan sebanyak 20 tael perak. Sehingga Su Beiju marah dan merasa kesal karena dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu.
Namun karena tekad yang sudah bulat untuk menangkap Liu, dia pun mendatangi mantan istrinya untuk meminjam uang. Dan karena si mantan istri yang memang baik pun memberi sejumlah uang yang dibutuhkan oleh Su Beiju. 没想到一次我一定还你。 Singkat cerita, setelah Su Beiju mendapat uang yang cukup, dia pun kembali menjumpai sang hakim dan memberi 20 tael perak tersebut. Dan akhirnya Su Beiju pun menerima tanda perintah penangkapan. 你可以做自己。 Malam harinya, si hakim terlihat menemui sekelompok orang, yang mana kelompok tersebut adalah organisasi 72 Iblis yang dipimpin oleh Master Wang, ayah kandung dari Tang Long. Terlihat Master Wang yang marah pun langsung membunuh si hakim hanya dengan sekali pukul. Dan jurus yang digunakan oleh Master Wang sama dengan jurus yang digunakan oleh Liu saat bertarung dengan dua burun di awal film. Dan keesokan harinya di desa terlihat para rakyat merayakan sebuah pesta untuk Liu Jinxi yang diangkat menjadi pahlawan desa karena berhasil membunuh dua buron di awal film. Namun di sisi lain terlihat beberapa orang berkuda membakar rumah warga, sedangkan Liu terlihat mulai gelisah memperlihatkan sekitar. Dan benar saja, tiba-tiba dua orang asing dari kesatuan 72 Iblis muncul, yakni Madam 13 dan Iron Hand. Di sini Madam 13 sempat memukul Liu sampai terluka. 我是刘金喜。 Namun Liu tetap tidak mengatakan bahwa dirinya adalah Tang Long. Maka dari itu, Madam 13 membunuh salah satu tetua desa. Namun Liu tetap tidak mengaku. Hingga akhirnya saat Madam 13 ingin membunuh tetua yang lain, Liu pun melempar kursi ke arah Madam 13. Iron Hand yang melihat rekannya diserang pun menyerang balik ke Liu, dan disinilah kenyataan dan kebenaran juga fakta yang aktual bahwa Liu adalah Tang Long, komandan kedua atau anak kandung dari Master Wang, pemimpin 72 Iblis yang sudah hilang selama 10 tahun. Terlihat pertarungan 2 lawan 1 pun tak dapat dielakkan, namun di dalam pertarungan terlihat Tang Long lebih unggul, bahkan dengan mudah membunuh Iron Hand. Saat kemudian setelah membunuh Iron Hand, Tang Long pun menatap sang istri. Karena tak ingin pertarungan tersebut disaksikan oleh sang keluarga, dia pun berlari ke arah ujung desa. Madam 13 pun mengejarnya hingga sampai di sebuah kandang kerbau. Dan di kandang kerbau tersebut, mereka kembali bertarung dengan sengit. Dan seperti yang kita ketahui, Tang Long dengan mudah mengalahkan Madam 13 hingga saat para kerbau mengamuk, Madam 13 pun terjatuh ke aliran sungai atau air terjun yang berada tepat di bawah kandang kerbau tersebut. Singkat cerita, Tang Long pun pulang ke rumahnya, yang mana sang istri sudah menyusun barang-barangnya untuk melarikan diri dari desa tersebut dan memulai hidup yang baru. Namun Tang Long menyadari bahwa organisasi 72 Iblis tidak akan berhenti memburunya. Oleh karena itu, Tang Long pun merasa hal tersebut hanyalah percuma saja. Dan pada malam harinya saat Xiao Tian anak Tang Long tertidur, dia pun memperhatikannya, dan seketika Tang Long teringat saat dirinya membunuh satu keluarga yang menyisakan satu orang anak kecil yang masih hidup, yang mana hal tersebut membuat Tang Long menangis dan merasa bersalah. Di pagi harinya, ritual pemakaman korban dari 72 Iblis pun dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, Su Beiju pun datang dengan beberapa polisi. Sehingga Tang Long yang melihat kedatangan Su Beiju pun bertanya, "Kenapa engkau kembali?" Katanya gitu, guys. Polisi yang mengetahui bahwa pria yang di depan mereka adalah Tang Long pun langsung pergi karena takut. 这个就是唐龙， 72地下的唐龙。 他们一定会回来，他们互相残杀。 Setelah selesai melakukan ritual pemakaman, para warga pun mengungsi sementara untuk menyelamatkan diri. Di malam harinya terlihat Su Beiju dan Tang Long berdiskusi untuk mengelabui 72 Iblis yang akan menangkap Tang Long. Yang mana Su Beiju mengatakan Tang Long harus bisa dibuat seakan-akan sudah mati, dan cara tersebut hanya bertahan selama 15 menit. Dan jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka Tang Long akan benar-benar mati. 这是这个状态，时间过去，你的装饰。 Dan rencana pun dijalankan, yang mana di pagi harinya Su Beiju sengaja membawa Tang Long yang pura-pura mati melalui jalan yang dilalui oleh anggota 72 Iblis. Dan oleh karena itu, salah satu komandan divisi bernama Sukun langsung memeriksa keadaan Tang Long. Setelah memastikan bahwa Tang Long sudah mati, mereka pun menyanyikan lagu ritual sembari menabur-nabur beras. Sedangkan di tempat pengungsian, Master Wang datang dan mencari anak Tang Long bernama Xiao Tian. 谁是唐龙的小天？ Kembali ke Tang Long, karena perkiraan waktu yang sudah mulai habis, Su Beiju pun segera menyelamatkan Tang Long dengan cara menekan dadanya. Namun Tang Long tidak memberi respon sedikit pun.
Di saat Subeju mulai menyerah untuk menyelamatkan Tang Long, tiba-tiba dia terbangun dan Tang Long mengambil pedang sukun untuk memotong tangannya sendiri sebagai tanda kalau dirinya bukanlah bagian 72 iblis lagi. Mendengar pernyataan Tang Long, Sukun kembali menyanyikan lagu keramatnya dan pergi meninggalkan Tang Long sembari berpesan bahwa Master Wang sudah menunggu kedatangan Tang Long di rumahnya. Singkat cerita, Tang Long pun sampai di rumahnya yang mana Master Wang, Ahyu dan kedua anaknya sudah menunggu Tang Long untuk makan malam. Dan setelah duduk, Master Wang pun menceritakan kisah Tang Long saat masih kecil sehingga membuat Tang Long terharu. Namun Tang Long yang sudah bertobat pun mengatakan dirinya bukan lagi bagian dari 72 iblis sehingga Master Wang yang marah pun ingin membunuh Xiao Tian. Namun Tang Long berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, pertarungan antar ayah dan anak pun terjadi yang mana Tang Long dengan satu tangan menggunakan golok untuk melawan Master Wang. Namun terlihat Master Wang yang sudah belajar ilmu rawa rontek, debus dan tarekat pun tak mempan terhadap tebasan golok cap buaya dari Tang Long. Dalam pertarungan, Master Wang lebih unggul, bahkan Tang Long yang hanya satu tangan semakin terluka dengan parah akibat pukulan dari Master Wang, bahkan menyebabkan Tang Long tak sadarkan diri beberapa menit. Di sela-sela pertarungan tersebut, terlihat Subeju yang berada tepat di bawah Master Wang pun langsung menusuk kaki Master Wang dengan jarum akupuntur yang selalu dibawanya, sehingga membuat beberapa saraf Master Wang putus. Dan oleh karena itu, Master Wang langsung menangkap Subeju, namun Subeju kembali menusukkan jarum di leher Master Wang, dan Master Wang yang anti jarum langsung melemparkan Subeju hingga keluar ke halaman, dan terlihat juga hujan guntur sedang berlangsung. Sedangkan Ahyu terlihat mencoba menjauh dari pertarungan tersebut, namun karena mendengar tangisan Xiao Tan, Master Wang langsung mencoba menangkap Xiao Tan sehingga menyebabkan Ahyu terjatuh dan pingsan. Namun tiba-tiba Tang Long sadar dari pingsannya dan langsung menyerang Master Wang. Seperti yang kita ketahui bersama, Master Wang bukanlah tandingan Tang Long sekalipun tangannya dalam keadaan utuh. Dan betul saja Tang Long semakin lemah saat goloknya berhasil dilepaskan oleh Master Wang. Bahkan luka di lengannya juga diremas oleh Master Wang, sehingga hal tersebut membuat saya merasa ngilu. Tang Long yang sudah lemas pun ditendang oleh Master Wang hingga keluar ke halaman rumah yang mana di luar hujan deras dan guntur sedang berlangsung. Saat Master Wang ingin membunuh Tang Long dengan jurus andalannya, Subeju pun menyadari bahwa di tumit Master Wang tertancap sebuah jarum sehingga Subeju dengan ilmu perjarumannya langsung menyerang Master Wang dan menancapkan jarum yang lain di leher Master Wang. Namun karena itu, Subeju menerima pukulan telak yang sangat mematikan dari Master Wang hingga Subeju terlempar jauh. Namun tiba-tiba Master Wang tersambar petir dan wasted. Sedangkan Tang Long merasa heran karena ternyata sebuah jarum dapat membunuh Master Wang yang tahan bacok. Namun Subeju harus mati karena serangan dari Master Wang dan penyelidikan kasus 72 iblis pun ditutup. Beberapa hari kemudian seperti biasanya, Tang Long menjalani hidupnya dan tidak harus lagi sembunyi dari bayang-bayang masa lalu. Ahyu juga sembuh dari parnonya. Pesan moral dari film ini adalah janganlah membunuh agar kamu tidak diselidiki. Untuk menutup film ini ada informasi tambahan. Tahukah kamu, pemeran utama dalam film ini tidak sama dengan pemeran utama di Layangan Putus. Sekian spoiler kali ini, sampai jumpa.